and narrated by M Media. Seojun, pacar Su Jinro. Su Xinyu, kakak tiri Su Jinro. Su Jinro, sedang apa kamu di sini? Su Jinro, dasar wanita gila. Hadapi aku kalau ada masalah. Jangan ganggu Xinyu. Baguslah untukmu. Jadi kalian sudah lama bersama. Asisten Lee Yunjae. Presiden Lee, ada telepon dari ayah Anda. Halo, ayah. Ayap, omong kosong. Usiamu semakin tua, dan kamu masih belum bisa menemukan istri. Lee Yunjae, Presiden Grup Lee. Biar ayah beritahu, jika kamu masih tidak menikah, ayah tidak akan menjalani operasi. Ayah akan membuatmu selamanya kehilangan ayah sepertiku. Su Jinro, aku sudah muak denganmu. Kalau bukan, karena ayahmu yang akan segera meninggal, dan butuh menantu laki-laki untuk mewarisi kekayaan keluarga, aku tidak akan bertunangan denganmu. Sekarang aset keluargamu, semuanya akan jatuh ke tangan Xinyu. Kenapa aku harus repot-repot denganmu? Cincin tunangan macam apa ini? Aku tidak pernah ingin melihat kalian berdua lagi. Wanita gila, ayo pergi. Cincin itu adalah cincin kawin edisi terbatas Bulgari, bernilai 1 juta USD, dan aku baru saja kehilangannya begitu saja. Bagaimana jika bajingan Xiao Chun itu kembali dan memintaku membayarnya? Sialan! The film was translated and narrated by M Media. Presiden Lee, dia tidak mungkin berpikir untuk bunuh diri. Kita tidak bisa membiarkannya mati di kolam renangmu. Saya tidak bisa berenang. Wanita merepotkan. Apa yang kamu inginkan? Aku menyelamatkanmu. Aku tidak butuh terima kasihmu. Menikahlah denganku. Dan anggap itu sebagai balasanmu. Aku akan mengembalikan kebebasanmu dalam 2 tahun. Apa? Besok sore pukul 2:30. Bawa buku nikah ke kantor catatan sipil. Apa? Aku harus menikah untuk mewarisi harta ayahku. Kalau tidak, bagianku akan diberikan kepada Su Xinyu. Dia benar-benar bermimpi. Baiklah, ini hanya pernikahan, kan? Saya sangat sibuk dengan pekerjaan, jadi jangan hubungi saya kecuali perlu. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta seseorang MPNG hubung EMO untuk memproses perceraian. Ini biaya hidupmu. The film was translated and narrated by M Media. Ayo.
Ayah, aku sudah menikah. Ayah tidak perlu khawatir, aku tidak terurus lagi. Li Yanqi. 2 tahun kemudian. La Sisi, kolega Su Jinro. Klien besar apa hari ini yang membuatmu berdandan begitu rapi? Aku tidak sepertimu yang sudah menikah tanpa beban. Klien hari ini adalah orang terkaya di Jiangcheng. Aku harus meningkatkan permainanku. Ngomong-ngomong, sudah 2 tahun kau tidak menghubungi suamimu. Siapa peduli padanya? Dia mungkin sudah ditumbuhi rumput di kuburannya. Sudah setinggi 7 kaki. Cuma bercanda. Jika suamimu tahu, kau sudah tumbuh begitu cantik sekarang. Aku yakin dia akan mematahkan kakinya demi pulang. Orang ini terlihat familiar. Presiden Li, halo. Saya mewakili firma hukum Jinsi di sini untuk bertanggung jawab menghubungkan dengan Anda. Bukankah ini suami murahan, Li Yanqi? Dia sebenarnya orang terkaya di Jiangcheng. Ini informasi kasus dasarnya. Nada suaranya tidak berubah sama sekali. Menghilang selama 2 tahun. Aku pikir dia sudah mati. Aku tidak menyangka. Aku belum menjadi janda. Tapi dia sepertinya tidak mengenaliku. The film was translated and narrated by M Media. Wanita ini terlihat sangat familiar. Hentikan mobilnya. Baik. Masuk ke mobil. Apa? Dia mengenaliku? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa setelah masuk mobil? Itu benar. Suami istri belum bertemu selama 2 tahun. Tiba-tiba bertemu. Cukup canggung. Haruskah aku mencairkan suasana sedikit? Sayang. Sayang. Apa? Su Jinro, Zinyu dan aku akan menikah. Bagaimana? Datang dan lihat pernikahan akbar kami. Biar kamu memperluas wawasanmu. Aku tidak akan pergi. Apel, mungkinkah setelah bertahun-tahun ini tidak ada yang menginginkanmu? Kamu terlalu malu untuk datang. Lelucon macam apa ini? Aku sudah menikah. Sayang, bantu aku. Aku harus bilang apa? Ikuti saja aku. Istri, siapa yang menelponmu? Bukan pria jahat itu kan? Yang dulu pernah kau kencani, kan? Sao Chu. Kenapa saya harus melakukan itu? Tolong, bantu aku. Mantan pacar. Kamu berani menciumku. Tolong. Kalau kau tidak bicara, aku akan menciummu lagi. Sayang, kamu bicara dengan siapa? Apakah itu berandalan itu? Yang dulu pernah kau kencani? Masuk ke dalam peran sedikit. Bisa. Seperti ini. Halo, dengar baik-baik. Kalau kau berani menelpon lagi, aku akan mematahkan kakimu. Jika kamu menelepon lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos.
Kau dengar itu? Suamiku bilang untuk berhenti menelpon. Kita sudah sampai. Sayang, kau tidak pulang bersamaku. Apakah kamu mengundangku untuk menginap? Meskipun kita sudah menikah, kita belum tidur bersama. Begitu proaktif. Bukankah itu buruk? The film was Aku tahu apa yang translated kamu pikirkan, and narrated tapi aku by sudah M menikah. Media. Mungkin setelah aku bercerai, aku akan tertarik padamu. Asisten Lin, tutup jendelanya. Baik. Jadi dia sama sekali tidak mengenaliku. Dia memperlakukanku seperti wanita yang inginkan kencan satu malam. Sial, ponsel pribadiku ada di mobilnya. Telepon pribadi. Halo, Itu, aku meninggalkan ponselku di mobilmu. Bisakah kau membawanya kembali padaku? aku bilang, aku tidak akan selingkuh. Aku akan mengatur waktu di siang hari untuk mengembalikan ponselnya padamu. Wanita ini benar-benar memeras otaknya. Tapi, dia agak menarik. Presiden Lee, jarang sekali melihat wanita yang berani mendekatimu begitu proaktif. Dia bahkan tidak takut padamu. 2 tahun sudah habis. Siapkan perjanjian perceraian. Lee Group. Pengacara Su, mohon tunggu sebentar. Presiden akan segera tiba. Terima kasih. Jinrao, saya dengar kamu pergi ke perusahaan Yonchi hari ini. Ya, Paman, firma kami mengambil sebuah kasus dan aku kebetulan yang bertanggung jawab atasnya. Jangan panggil paman, begitu formal. Yunchi telah mengecewakanmu 2 tahun terakhir ini. Sekarang dia kembali. Dan pekerjaanmu tumpang tindih. Ambil kesempatan ini untuk membina hubunganmu. Ya. Ayah. Itu. Aku akan mencobanya. Baik, Jinrao, paman akan bertunangan dengan Bibi Qin akhir pekan ini. Ingat untuk datang. Aku tidak akan bicara lagi. Ayah, dia ada The di sini. film was translated Pengacara Su tiba and cukup pagi. narrated by M Media. Membina hubungan. Kalau begitu aku harus proaktif. Sayang, kau tidak suka. Aku sudah menikah. Meskipun kamu cukup menarik. Aku tidak akan selingkuh. Berakting seperti pria suci dan heroik. Tapi istrimu ada tepat di depanmu. Dan kau bahkan tidak bisa mengenalinya. Beraninya kau. Baiklah, aku akan mencobanya saja. Seberapa yakin kamu? Apakah ini sekarang dianggap selingkuh? Pengacara Su. Jadi kamu lebih suka pria beristri. Siapa yang tidak suka orang seperti Presiden Lee? Tapi, aku lebih suka uang Presiden Lee. Itu lebih masuk akal, bukan?
Baguslah. Saya punya banyak uang. Mengapa orang ini tidak bermain sesuai aturan? Presiden Lee, sudah waktunya kita bicara bisnis. Bagaimanapun, aku adalah pengacara profesional. Kalau begitu, pengacara Su, sekalian saja, tangani kasus perceraianku. Juga. Kamu mau menceraikanku? Tidak. Saya ingin Anda membantu saya bercerai. Pengacara Su. Tentu saja. Jika Su Jinro, wanita itu tahu diri, dia akan pergi dengan sendirinya. Jika saya butuh istri sungguhan, saya lebih baik menikahi Anda, pengacara Su. Baiklah. Kamu mau menceraikanku dan menikahiku pada saat yang sama. Mimpi saja. Aku akan ikut bermain denganmu. Kita lihat seberapa besar kamu akan menyesal nanti. Baiklah. Tidak masalah. Siapa ini? Ini adikku tersayang. Pergi belanja sendirian. Sungguh menyedihkan. Su Jinro. Berpakaian seperti itu? Siapa yang coba kamu goda? Masih hanya wanita tua yang tidak diinginkan. Terlihat sangat miskin. Sayang, bukankah begitu? Aku tidak seperti sebagian orang, memungut sampah yang tidak diinginkan orang lain, dan merasa senang karenanya. The film was translated Lagi pula, and aku sudah menikah narrated 2 tahun by lalu. M-Media. Kamu. Jadi kenapa kalau kamu sudah menikah? Aku yakin, kamu menikahi berandalan kecil. Tidak seperti Xiao Chan-ku, yang sekarang menjadi eksekutif senior di anak perusahaan Lee Group. Kamu pasti sangat menyesal, kakak. Dia. Tentu saja. Suamiku jelas tidak sebaik dia. Bagaimanapun, suamiku bukan pria simpanan. Dia hanyalah orang terkaya di Jiangcheng. Sungguh lelucon. Suamimu adalah orang terkaya di Jiangcheng. Apa kamu tahu siapa itu? Orang terkaya sesungguhnya di Jiangcheng adalah Presiden Li Yunqi. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan. Berani-beraninya bandingkan suami sepertimu. Sayang. Mantan pacar, bantu aku di sini. Kakak. Presiden Lee, bukan orang yang bisa kamu goda begitu saja. Tepat sekali. Dan terakhir kali, pria yang menjawab telepon, dia terdengar sangat lemah. Kamu tidak buruk rupa. Tapi jangan hanya mencari preman kelas 3 karena aku. Presiden Lee, Anda ingat saya? Saya manajer junior di bawah grup Lee. Pada rapat tahunan tahun lalu, saya bahkan bertemu Anda. Presiden Lee, adikku di sini, tidak tahu luasnya dunia, dan bodoh. Dia benar-benar menyinggungmu. Aku akan memberinya pelajaran untukmu sekarang juga. Presiden Lee. Pecat dia. Siapapun di bawah Lee Group. Semua perusahaan menolak mempekerjakanmu. Ya. Presiden Lee, mengapa begitu? Saya salah. Tolong ampuni saya. Tidak. Suami. Presiden Lee, jangan bilang. Kalian berdua benar-benar suami istri. Ya. Tidak. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Suami,
Suami, Pengacara Su. Anda begitu terburu-buru ingin menikahi saya. mungkin. Tapi Presiden Lee, aku sudah melihat istrimu, Su Jinro. Dia secantik aku, lembut, adalah wanita yang baik. Begitukah? Tapi kurasa Su Jinro jelas tidak. Semenarik pengacara Su. Tapi, aku sudah menikah. Presiden Lee masih mau bercerai. The film was translated Presiden Lee, and ada narrated keadaan by darurat di M. perusahaan. Kami perlu Anda kembali dan urus ini. Pengacara Su. Pria yang bahkan tidak bisa membantumu keluar dari kesulitan. Tidak ada gunanya dipertahankan. Saya tidak keberatan, pengacara Su. Memperjuangkan kasus perceraian. Anda sendiri bersama. Orang ini benar-benar sesuatu, bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Bibi Ken. Kamu ibu tiriku. Apa? Kalau tidak, apa yang sedang kamu lakukan? Jelaskan. Jelaskan apa? Katanya sudah menikah. Kenapa kamu dari keluarga Lee? Apakah ada masalah dengan itu? Kamu tahu identitasku. Dan kamu masih berani memprovokasiku. Tak memprovokasi kamu, lalu siapa? Bukankah itu sudah sewajarnya? Baiklah. Karena kamu suka kegembiraan. Kalau begitu mari kita selesaikan sampai akhir. Upacara pertunangan akan segera dimulai di sana. Ayahmu bertunangan, apa kamu tidak pergi? Tanpa tokoh utama. Bukankah upacara pertunangan ini akan berakhir? The film was translated Ganti and bajumu. narrated by M. Media. Presiden Lee, apa yang Anda lakukan di sini? Ketua meminta saya untuk mencari Anda sejak lama. Kenapa kamu di sini? Apel. Upacara pertunangan selesai dengan sempurna. Ketua meminta saya untuk memindahkan barang-barang nyonya terlebih dahulu. Upacara pertunangan berakhir sempurna. Ya. Pengacara Su ada di sini. Itu. Kamu menjatuhkan tasmu. Aku membawanya kembali untukmu. Terima kasih. Su. Jinro. Kartu identitas istriku. Kenapa bisa ada padamu? Tuan Lee dan istrimu akan bercerai. Apa kamu tidak butuh identifikasi? Apa? Mungkinkah Tuan Lee menyesalinya dan tidak mau bercerai? Saya mengenai istri saya yang baru sekali saya temui. Sama sekali tidak punya kesan tentangnya. Bagaimana mungkin saya menyesalinya? Sungguh tanpa penyesalan. Bahkan belum 2 tahun. Dan kamu sudah melupakanku begitu saja. Dan kamu masih berani bilang, kamu tertarik padaku. Pengacara Su. Kenapa kamu menikahi ayahku? Ayahmu. Kamu bahkan tidak mengenali istrimu sendiri. Dan kamu mengira aku ibu tirimu. Suami jadi anak tiri. Kurasa aku yang diuntungkan. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya tujuanmu?
Tentu saja, itu. Karena aku menyukaimu, Wan Li. Sayang sekali kamu sudah menikah. Jadi aku hanya bisa menggunakan strategi ini. Bagaimanapun, dekat dengan air. Seseorang mendapatkan bulan lebih dulu. Apa? Kamu pikir aku tidak berani menciummu sungguhan? Tidakkah kamu takut diusir dari keluarga Li? Kalau kamu berani, pergi mengadu pada ayahmu. Lihat, apakah dia merasa kasihan padamu atau merasa kasihan padaku. Benar, Tuan Li bukan siswa sekolah dasar lagi. Mengadu pada orang tua, hal semacam itu, dia mungkin tidak akan melakukannya, kan? Bagus. Sangat bagus. Waktu yang tepat. Kemarilah dan sarapan bersama. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Wanita ini harus meninggalkan keluarga Li. Pagi-pagi begini, kamu sudah bertingkah seperti bos. Jika kamu tidak mau makan, pergilah bekerja. Siapa yang mau melihat wajahmu yang bau? Kamu menyuruhku pergi demi wanita ini. Apa kau mau membuat ayahmu marah sampai mati? Kamu cukup berani. Tunggu saja. Bocah ini. Jinrao. Jangan anggap dia serius. Dia tidak tahu betapa beruntungnya dia. Ya, benar. Kau. Pindah kembali ke rumah. Bersama Li Yanqin, pupuk hubungan itu. Seiring waktu berjalan, dia akan menemukan kualitas baikmu. Aku akan. Minggir. Tidak, ayah. Aku masih. Hei, ayah, jangan bersemangat. Aku akan pindah. Aku akan pindah hari ini. Lalu, aku akan meminta asisten memindahkanmu segera. Ayah, kamu membuatku takut setengah mati. Presiden Li, kamu masih ingat aku, kan? Presiden Li, aku Xinyu. Kita pernah punya sedikit kesalahpahaman sebelumnya. Aku tidak sengaja menyinggung kamu dan Nyonya Li. Aku meminta maaf padamu. Tolong jangan marah, ya. Wanita jalang itu bukan istriku. Aku tahu itu. Wanita seperti dia, Presiden Li, bagaimana bisa kamu menyukainya? Dia hanya pantas menikah dengan berandalan atau semacamnya. Dia menikahi ayahku. Aku tidak bermaksud begitu. Presiden Li, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Su Jinro, ini semua gara-gara kamu. Kakak, kamu ternyata sanggup datang ke tempat seperti ini untuk menghabiskan uang. Aku lupa. Kakak sekarang menikah dengan Ketua Li. Tentu saja, dia punya sedikit uang ini. Kakak, kalau ayah tahu kamu menemukan seorang pria tua untuk dinikahi demi uang, apa yang akan dia pikirkan? Tidak heran Presiden Li memecat saya demi Anda. Ternyata kamu jadi ibu tiri seseorang. Saya benar-benar buta saat itu, sehingga saya tidak melihat bahwa Anda adalah wanita seperti itu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Xiao Chun, kamu berani-beraninya mengatakan hal seperti itu. Su Jinro,
Kamu mulai cemas. Semuanya, ayo lihat, wanita ini. Untuk masuk ke kalangan kaya, dia tidak ragu menikahi pria tua. Untuk menjadi ibu tiri bagi orang lain. Dia menindas orang dengan kekuasaannya. Memaksa ketua. Memecat pacarku. Wanita ini, demi uang, akan melakukan apa saja. Ini terlalu kejam. Wanita matre dan sombong seperti ini, sungguh merusak moral sosial. Rekam, posting online, supaya dia takut keluar dan bertemu orang. Berhenti merekam. Xu Xingyue. Akan kuberi pelajaran hukum gratis. Menyebar rumor dan memfitnah orang lain, menyebabkan kerugian pada reputasi mereka. Bisa berujung pada konsekuensi hukum. Merasa bersalah, ini Presiden Li, mengatakan ini padaku sendiri. Kamu, Lian Qi, kamu sudah menghancurkanku. The film was translated and narrated by Siapa yang berani membuat masalah di wilayah keluarga Li? Itu Presiden Li. Presiden Li, wanita materialistis seperti ini, tidak boleh dibiarkan tinggal di keluarga Li. Benar, ketua sudah tua. Dia ditipu oleh gadis licik ini. Anda tidak boleh tertipu. Cukup. Suamiku. Jelas-jelas dia. Mana mungkin? Presiden Li jelas mengatakan. Di masa depan, aku tidak mau melihat mereka berdua lagi. Semua video yang direkam hari ini, foto-foto yang diambil, jika salah satunya bocor, aku, Li Yunjie, pasti akan mengusutnya sampai tuntas. Presiden Li, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ya, Presiden Li, ampuni saya. Tolong ampuni saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Apa yang kalian lihat semuanya, bubar. Ayo pergi, ayo pergi. Suamiku terlihat enggak tampan hari ini. Aku hanya melakukan ini demi ayahku. Jangan memancing masalah. Ini membuat marah. Li Yunqi, apakah kamu idiot? Tulang selarut ini, kenapa kamu minum sebanyak ini? Aku bantu kamu ke kamar, ya? Apa kamu gila ayahmu sudah kembali? Ada apa? Kau tidak suka ibu tirimu? Kedua anak muda ini akhirnya berbaikan. Membuatku khawatir tanpa alasan. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan serius, kan? Selamat pagi, Presiden Li. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan padaku? Jangan salahkan aku. Tadi malam, tapi kamu yang mengambil inisiatif. The film was translated and narrated by M Media. Tadi malam, aku. Presiden Li, jangan khawatir. Akan kurahasiakan untukmu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Dia terlihat cukup pintar. Bagaimana dia bisa begitu mudah tertipu? Apa yang bisa dilakukan pria mabuk? Kamu mabuk dan masih punya emosi. Aku sangat lelah tadi malam. Kembali tidur.
Kenapa hanya kau yang di sini? Dia mungkin belum bangun. Itu benar. Mungkin dia terlalu lelah tadi malam. Kau bawakan sarapan itu untuknya. Cepat pergi. Sepertinya, hari aku menggendong cucuku sudah di depan mata. Presiden Lee, lari ke kamar mandi untuk menggangguku. Kalau sampai tersebar, tidak akan baik untuk reputasimu, kan? Saat kau menggodaku, kenapa tidak bilang? Aku menggodamu. Tadi malam jelas-jelas. Pengacara Su, aku beri kau waktu sebulan. Bercerai. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Jika kau tidak bercerai, itu bukan hakmu. Su Jinro. Sisi, apa yang kamu lakukan di sini? Kebetulan ada kasus di sini. Aku mampir untuk menemui kalian. Aku juga belum sarapan. Aku membuat beberapa untuk dimakan bersama Presiden Lee. Aku masak, kamu yang menyajikan. Orang lain yang membuat sarapan, dan kamu menikmatinya begitu saja. Bajingan. Presiden Lee, apakah sarapan yang dibuat orang lain enak? Agak kering. Aku akan ambilkan minum untukmu. Tadi malam. Sama-sama. Kamu bahkan berciuman. Mengambil keuntungan dan bersikap polos. Bercerai atau diceraikan? Kau pilih. Presiden Lee, Anda tidak berpikir, saya ibu tiri Anda, kan? Jika Anda punya niat buruk padaku, bukankah itu buruk? Apa kau pikir ayahku peduli padamu? Lagi pula, aku lebih suka dia menceraikanmu sekarang. Jika kau memberitahunya, niatku padamu, The film itu was bahkan lebih baik. translated Itu and juga menghemat narrated masalah by bagiku. M-Media. Apa kamu tidak takut istrimu akan sedih? Bagaimanapun, kalian berdua dianggap pasangan menikah selama 2 tahun. Saat kau menggodaku, kenapa tidak memikirkan? Aku istrimu sekarang. Rayuan macam apa itu? Itu seharusnya mungkin tidak disebut rayuan, kan? Paling-paling itu dianggap menyenangkan. Presiden Lee, Jinro, kenapa kamu terbaring di tanah? Itu, aku menjatuhkan sesuatu. Aku sedang mencari sesuatu. Silakan saja, pengacara Su. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Pria ini benar-benar licik sampai ekstrem. Dia tidak menderita kerugian apapun. Jinro, apakah terjadi sesuatu antara kamu dan Presiden Lee? Ya, kemarin, Bos Lee itu benar-benar mencoba mengambil keuntungan dariku. Presiden Lee membantuku memberinya pelajaran. Jinro, kamu sudah menjadi wanita bersuami. Meski kalian menikah tanpa cinta. Tapi bukankah buruk untuk mendua? Sisi, Lee Yonchi juga pria beristri. Kalau begitu ini, kemampuanku sendiri, bukan urusanmu. Tapi, kalau kamu mau merebut pria dariku, maka kita tidak akan lagi berteman.
Tapi kau merebut suamiku. Barang-barang Su Jinro-ku bisa diberikan, tapi tidak bisa direbut. Bibi Qin, apa yang sedang kau lakukan? Jangan biarkan Yunci dengar. Li Tua dan aku menyiapkan sedikit kejutan untuknya. Aku akan pergi ke kamar untuk mendekorasi. Jangan sampai dia tahu. Begitukah? Jangan khawatir. Dia seharusnya sudah tidur. Pergi dan lakukan. Luyan, Kamu harus merahasiakannya untukku. Belum tidur. Minumlah air. Kau mau kemana? Mencari ayahku. Kau tidak boleh pergi. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahunya tentang perceraian itu. Kau tetap tidak boleh pergi. Ada apa di ruang kerja? Tidak ada. coba. Kalau kamu dorong lebih keras, itu akan masuk. Ayahku membawa pulang seorang wanita. Kau awasi saja di bawah. Dan bantu dia menutupinya. Kau terlalu memikirkannya. Mana mungkin begitu? Ayahmu tidak ada di ruang kerja. Kemarilah, mari kita tukar. Dan kau bilang tidak ada apa-apa. Sudah berakhir. Bunuh saja aku. Kau ingin aku merahasiakannya. Kalian harus lebih tenang. Anggap saja kalian tidak mendengar apa-apa. Keadaannya tidak seperti yang kau pikirkan. Cobalah mengerti ayahmu. Kau bisa mengerti ini. Aku bisa. Apa yang tidak bisa dimengerti? Otakmu rusak. Apa kau sangat suka uang? Seperti posisi Nyonya Li. Apa? Imajinasi pria ini benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, Presiden Li, bagaimanapun, hari ini Anda pasti tidak bisa masuk. Tapi masalahnya, saya bisa menjelaskannya kepada Anda. jadi, kau masih tidak akan meminta cerai dari ayahku. Ada apa semua ini? Seluruh kejadian ini dari awal hanyalah kesalahpahaman di pihak Anda. Aku salah paham. Li Yunci, apakah kamu bodoh? Aku sama sekali bukan ibu tirimu. Aku sama sekali bukan ibu tirimu. Luyan, dengar. Suara apa itu di bawah? Jindo ada di bawah. Cepat selesaikan. Menyiapkan ini cukup rumit. Hei, bisakah kamu bantu aku mendorong ini masuk? Dorong masuk. Aku mestinya minta asisten yang lakukan. Anak sebesar ini. Bagaimana bisa dia bermain dengan benda ini? Anak muda suka ini sekarang. Lagi pula, membiarkan asisten yang melakukannya tidak akan tulus. Aku ingin Yunci melihat ketulusanku. Baiklah. Ini, aku sudah menyelesaikan yang ini. Mari kita tukar. Ada apa? Kenapa jantungku berdebar? Tidak akan semudah itu untuk jatuh pada pesonanya, kan? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin aku salah paham? Kau, demi posisi ini, benar-benar bisa bertahan. Karena sudah begitu, aku akan bertanya pada ayahku untukmu. Untuk melihat kau dianggap apa olehnya. Hei! Hei, aneh sekali. Aku baru saja mendengar suara di sini. Perceraian adalah satu-satunya pilihanmu. Sudah kubilang, kau salah paham. Kenapa kau begini? Tidak mau mendengarkan penjelasan. Keterlaluan. Kudengar Ketua Li akan memperkenalkan istri ketua hari ini. Dan Nyonya Li yang legendaris. Sungguh pembicara yang fasih. Maksudmu istri Li Yunchin. Aku sangat ingin bertemu dengannya.
Nyonya Li ini sudah menikah dengan Presiden Li selama 2 tahun, tapi tidak ada yang pernah melihat seperti apa wajahnya. Kudengar dia sangat misterius. Kau dengar Presiden Li ini sama sekali tidak menghargai istrinya, Nyonya Li. Itulah sebabnya dia belum menunjukkan wajahnya. Benarkah? Tentu saja, Siapa kau? Bagaimana kau tahu? aku... Fiona, sahabatlah Sisi. Nana, kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu menumpahkan anggur pada seseorang. Bukan berarti dia sengaja melakukannya. Nona Su tidak akan keberatan, kan? Siapa yang yakin kamu tidak sengaja? Jadi kenapa kalau aku sengaja melakukannya? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mencoba merebut pria Sisi, sampah sepertimu. Dan kamu mau menggoda Presiden Li. Sungguh tak tahu malu. Ini kesempatanmu untuk meminta maaf. Minta maaf pada wanita sepertimu. Sungguh lelucon. Kamu seharusnya berlutut hari ini dan minta maaf pada Sisi. Lalu pergi dari sini dengan akor di antara kedua kakimu. Perjamuan mewah semacam ini bukan tempat untuk hal kotor sepertimu. Untuk datang. Aku memberimu kesempatan. Apa? Kamu masih mau memukulku? Jangan khawatir, pengacara Su adalah seorang pengacara. Dia tidak akan memukul siapapun. Seseorang yang semurah hati pengacara Su. Ini hanya gaun kotor. Kamu tidak akan mengambilnya hati, kan? Bertengkar denganku. Kamu masih terlalu hijau. Aku tidak sengaja melakukannya. Kalian berdua tidak keberatan, kan? Kamu, siapa yang percaya kamu tak sengaja? Tepat sekali, aku akan melawanmu. Hei, apa? Kau masih mau memukulku? Pengacara Luo adalah seorang pengacara, selalu murah hati. Ini hanya gaun basah, kau tidak akan memasukkannya ke hati, kan? Kamu. Apa? Hari ini adalah perjamuan keluarga Li. Jika kalian membuat masalah lagi, apa kalian tidak takut orang-orang akan mengusir kalian? Kau tahu, bagaimanapun, mereka tidak mungkin mengusirku. Apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Kau membuat keributan di perjamuan keluarga Liku. Katakan padaku, apakah kau mengandalkan ayahku? Atau kau mengandalkanku? Kalau bukan, karena masalah yang kau sebabkan, aku tidak akan menderita. Untuk apa aku mengandalkanmu? Bukankah kau meremehkanku? Dari lubuk hatimu. Sebenarnya aku sedikit melakukannya dulu. Tapi aku bilang, aku pria yang bertanggung jawab. Sekarang kita sudah. Aku akan menikahimu. Apa kau sakit? Kenapa menikahiku kalau kau tidak menyukaiku? Aku tidak ada hubungannya denganmu. Dan bahkan lebih sedikit dengan ayahmu. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Kau bahkan belum tahu namaku yet, kan? Film was Apa yang kau sukai translated dariku? and narrated Suka ya suka. by M Media. Apa hubungannya dengan nama? Baiklah. Siapa namamu? Namaku Sujin. Presiden Li, ada urusan mendesak dari ketua untukmu. Mengerti. Baiklah. Aku akan mengingat namamu. Sujin. Masalah kita. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Aku sudah mengirimkan perjanjian cerai ke Sujinro. Wanita. Mata itu. Halo, apa kau hanya mendengarkan setengah dari apa yang orang katakan setiap kali? Bisa fokus pada inti saat mendengar. Kau kerap katakan aku materialistis. Ini tidak tertahankan. Kalau begitu mari kita cerai. Mari kita cerai sekarang. Li Unci, dasar brengsek sombong. Pantas saja kau tidak punya istri. Cerai. Ya, baiklah, mari kita cerai. Mengatakan aku materialistis dan masih mengaku menyukaiku. Itu semua hanya omong kosong manis. Tidak termaafkan. Presiden Li. Itu dia. Ini seharusnya kamar Presiden Li, kan? Dia belum kembali.
Aku berbaring di ranjangnya. Dengan begini, aku bisa secara sah. Apakah dia akan? Dia tidak akan mengambil langkah pada Li Yunqi, kan? Wanita ini, Su Jin, sedang merencanakan apa lagi? Bermain tarik ulur. Trikmu benar-benar tiada habisnya. Li Yunqi, kau berani berselingkuh selama pernikahan kita? Kenapa kau? Presiden Li, bajuku basah, jadi aku datang untuk berganti. Apa yang kamu lakukan di sini? Kalian lanjutkan. Lanjutkan. Presiden Li, kamu mau kemana? Kita. Presiden Li. Apakah aku benar-benar tidak menawan Su Jinro? Su Jinro, aku pasti tidak akan kalah darimu. Sudah selarut ini. Kau mau kemana? Meninggalkan keluarga Li. Kenapa? Kenapa kau tiba-tiba pergi? Akan bercerai. Berikan posisi ini kepada seseorang yang membutuhkannya. Kau sudah berjuang begitu lama, dan akhirnya sadar bahwa kau ingin bercerai. Jangan ikuti aku lagi. Su Jin, aku akan menelepon Su Jinro sekarang juga, dan akan kubiarkan kau mendengarnya sendiri. Aku tidak menyukainya. Aku pasti akan menceraikannya. Li Yunqi, kamu bajingan. Ganti nama kontak menjadi bajingan. Su Jinro, karena kau tidak bersedia menandatangani perjanjian cerai, kalau begitu kita akan bertemu langsung di kantor urusan sipil besok. Besok pukul 10 pagi. Aku akan menunggumu. Kau sebaiknya datang tepat waktu besok. Asisten Lin, sebelum jam 9 pagi besok, kau harus menemukan surat nikahku. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Asisten Lin. Sudah kubilang ikuti Li Yunqi untuk mengawasi anak ini. Itu agar dia tetap di jalan yang benar. Namun kau malah berpikir untuk membantunya mencuri akta nikah dari rumah lama. Ketua, saya tahu saya salah. Akulah yang menyuruhnya melakukannya. Ayah, pernikahan tanpa cinta ini sudah saatnya berakhir. Presiden Li, Nona Su sudah mengirimkan perjanjian cerai yang sudah ditandatangani. Selama aku hidup, jangan pernah berpikir untuk bercerai. Aku sudah tahu. Aku sengaja mengatur pesta untuk memperkenalkan Jinro kepada semua orang. Tapi dia tidak muncul. Kau pasti sudah menakutinya. Ayah, bahkan jika kau merobek perjanjian cerai, aku tetap akan mencari Su Jinro untuk menandatangani salinan pertama, salinan kedua, surat nikah yang kau ambil. Aku bisa mendapatkan yang baru. Kau tidak bisa menghentikanku. Anak durhaka. Anak durhaka. Jinro. Terakhir kali Yonchi bilang dia ingin bercerai. Kurasa, pasti ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Malam ini, aku akan undang Yonchi makan malam lagi. Keluarga kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini. Ayah, Li Yunqi benar-benar tidak punya perasaan padaku. Dan dia adalah tipe orang yang tidak mendengarkan penjelasan. Perasaan perlu dipupuk perlahan.
Lianji, jika kau punya nyali, jangan datang. Hei, Yunche, sempurna. Masih ada semangkuk sup di dapur yang belum disajikan. Pergi dan bantu. Lanjutkan. Kenapa kau begitu ceroboh? Aku baik-baik saja. Katamu kau baik-baik saja. Kau berdarah. Aku akan membawamu untuk diperban. Aku pindah dan kembali. Dan dia bahkan tidak bertanya. Ini terlihat seperti pasangan yang sangat mencintai. Yunchi ingin bercerai. Menurutku, itu hanya karena pertengkaran kecil. Mereka terlalu emosional. Lagi pula, pasangan mana yang tidak bertengkar? Malam ini, mari kita tinggalkan tempat ini untuk mereka. Ayo pergi. Ini buruk. Ayah dan Bibikin pasti sudah mengunci pintu. Kenapa kau kembali? Apakah perceraian sudah selesai? Seharusnya sebentar lagi. Apakah kau butuh bantuanku? Tidak, jaga dirimu saja. Aku. Surat nikahnya sudah disita. Jadi hari itu, kau tidak muncul karena alasan ini. Presiden Lee, di matamu, orang seperti apa? Istrimu. Dia hanyalah orang yang penuh tipu muslihat. Dia tidak menjawab panggilanku berkali-kali. Kurasa, dia tahu identitasku. Dan tidak mau bercerai. Kau bahkan tidak bertanya, apa yang dia pikirkan? Mungkin, dia juga ingin bercerai. Kenapa kau cemas? Sujinro. Seharusnya suamiku, yang harusnya bahas perceraian sama aku. The Bajingan. film was translated and narrated by M. Kapanpun Media. kau ingin bercerai, aku selalu siap. Lihat, dia mematikan teleponku lagi. Bukankah ini menghindar? Ayolah. Mungkin dia hanya tidak ingin berbicara denganmu. Apa yang kau inginkan? Kau tidak ingin aku bercerai. Tentu saja, aku ingin kau bercerai. Aku akan sangat senang jika kau bercerai. Mungkinkah aku, Sujinro, akan enggan menyerah? Dia benar-benar ada di hatinya. Malam ini, tempat tidur ini milikmu. Ayah. Halo, Yunchi sedang mengawasimu dan Jinro sekarang. Dan hubungan kalian harmonis. Aku ingin memberimu surat nikah. Kuharap kau akan berpikir matang sebelum melakukan apapun. Jangan bertindak impulsif. aku mengerti, ayah. Asisten Lin, Presiden Lee. suruh seseorang mengurus perceraiannya. Ya, Sampai jumpa di kantor urusan sipil jam 3 pagi ini. Sangat tidak nyaman terkena flu. Anda Norasu. Presiden Lee telah mempercayakan saya untuk membawa semua informasi ke sini. Saya sudah membawa semuanya ke sini. Mari masuk. Norasu. Presiden Lee berkata, meski tak ada rasa antara Anda dan dia, minimal kalian sudah 2 tahun bersama. Ini adalah kompensasi Presiden Lee untuk Anda. Katakan padanya, aku tidak butuh belas kasihannya. Norasu, Anda terlihat sedikit familiar. Apa kita sudah pernah bertemu?
Aku tak pernah bertemu atau kenal kamu. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Apakah kau sudah mendapatkan akta cerai? Ya, Mari kita menikah. Li Yuanqi. Hari itu, tidak terjadi apa-apa. Kau tidak perlu menikahiku. Kau tak perlu bertanggung jawab padaku. Aku tahu. Kau tahu. Ikuti saja alurnya. Tidak bisa. Sujin, bagaimanapun kau tidak punya perasaan pada ayahku. Dan aku bilang, saya punya uang. Saya memikirkannya dengan cermat. Menikahi ayahku, sepertinya memang karena aku. Tahu, yang dekat sini mudah didapat. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kau begitu narsis? Menurutmu kenapa dia marah? Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang baru saja bercerai punya kerinduan mendalam akan cinta, dan emosi mereka sangat tidak stabil. Saya pikir, Nona Su seharusnya seperti ini. Lihat baik-baik foto di akta cerai itu. Kali ini, kau dengarkan setiap kata. Aku adalah Su Jinro. Hanya saja dia begitu sombong, dan dia terobsesi dengan uang dan kekuasaan, dan dia sama sekali tidak romantis, mantan istrimu yang licik. Kamu adalah Su Jinro. The film was translated Apa? and Tuan Li tidak narrated percaya. by M Media. Su, pengacara Su. Ini salah paham. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku ingin bilang dari awal, tapi seseorang selalu menganggapku sebagai orang jahat. Apa yang bisa kukatakan? Aku ingin menjelaskan, tapi seseorang bahkan tidak punya kebiasaan mendengarkan orang. Kau pikir aku ibu tirimu, dan kau tidak pernah berpikir aku istrimu. Jinro, dengarkan aku. Hari itu di acara pertunangan ayahku, kamu mengenakan gaun pengantin, dan aku berpikir, Ya, kau pikir aku mengincar uang, mengincar kekuasaan keluarga Li. Itulah sebabnya aku merayu ayahmu sejak awal. Di hatimu, aku tidak pernah menjadi orang baik. Kau pikir kau belum pernah bertemu denganku, tapi kau masih berpikir bahwa aku tidak akan pernah menceraikanmu. Baiklah, sekarang aku akan mewujudkannya untukmu. mau kemana? Tuan Li, Presiden Li, kita sudah bercerai. Bagaimanapun, kau tidak menyukaiku. Jadi ini sudah tepat. Su Jinro, bukankah aku menyukaimu? Bahkan jika aku salah paham bahwa kamu adalah ibu tiriku, aku tetap ingin menikahimu. Aku bilang, aku bertekad untuk mendapatkanmu. Kenapa kau sendirian? Di mana Jinro? Anak durhaka. Kenapa kau bercerai? Bodoh. Aku tidak tahu selama ini bahwa orang di sisiku adalah Su Jinro. Aku pikir dia adalah. Aku akan menikahinya lagi. Kau bahkan tidak tahu cara membujuk wanita. Bagaimana cara membujuknya? Bukankah kau dan Jinro belum menikah? Benar. Melamar. Lalu mengatur pernikahan. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak yang tidak romantis? Gedung kantor. Presiden Li, kita sudah bercerai. Apa yang kau lakukan di sini? Menikah lagi. Apa kau bercanda? Jinro, kesalahpahaman sebelumnya. Semuanya disebabkan olehku. Tapi aku serius merencanakan untuk menikahimu. Itu bukan karena itu. Malam yang tidak ada. Kamu. Bisakah kamu menerimaku lagi? 1 tahun kemudian. Kenapa pintunya terkunci? Presiden Li, jam 9 dan 1 menit. Anda terlambat. Ini rumahku. Aku bahkan tidak bisa pulang ke rumahku sendiri. Ini benar-benar memalukan. Setelah perceraian terakhir Presiden Li, Anda mengejar Nyonya dengan begitu gigih, hingga butuh setahun untuk berdamai.
Sekarang, Nyonya yang berkuasa di rumah. Aturan keluarga ketat. Jika Anda tidak pulang sebelum jam malam, Anda tidak akan bisa masuk. Lalu aku harus tinggal di mana? Sekadar mengingatkan. Semua uang Anda dikelola oleh Nyonya. The film was translated Nyonya berkata, and Hotel Group Lee narrated by tidak M. diizinkan Media. menampung Anda. Anda sekarang. Tanpa tempat tujuan. Aku akan memikirkannya. Tapi, kalau suatu saat kamu sembunyikan uang, ingat untuk membayarku kembali. Presiden Lee, kau kembali cukup awal. Aku ada janji bisnis hari ini, dan hanya terlambat 1 menit. Seharusnya tidak masalah besar. Dalam perjalanan pulang, aku sengaja mampir membeli makanan untuk istriku, kue-kue dari toko kesukaannya. Demi kue-kue ini. Istriku tersayang. Bisakah kamu memaafkanku? Lee Yunchi, kau sangat menyebalkan. Sadar aku belakangan ini makin gemuk. Kau masih membelikanku kue kering. Istriku selalu yang paling cantik.